Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk masih bisa belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan belajar kita agak berbeda dari biasanya. Yang biasanya kita bertemu via Zoom atau via WhatsApp, video call. Hari ini kita belajar melalui live streaming. Bu Ulfa berharap anak-anak kelas 2 tetap bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Coba kakak duduk yang rapih, lalu angkat tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar PAI atau Pendidikan Agama Islam. Yang mana yang akan kita pelajari hari ini adalah bab 10, memahami tata cara sholat dan bacaannya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu sholat. Pastinya kakak di rumah sudah tahu ya apa itu sholat. Karena setiap hari kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Saya ingatkan kembali teman-teman, sholat itu artinya menurut bahasa, sholat adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah serangkaian ibadah yang dimulai oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Dan perlu kita ketahui pula teman-teman bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, nah maka dia akan meruntuhkan agamanya sendiri. Arti dari serangkaian kata yang tadi Bu Ulfa sampaikan adalah sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agamanya sendiri. Namun sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia akan meruntuhkan agamanya sendiri. Saking wajibnya sholat. Jadi setiap hari kita harus senantiasa melaksanakan sholat. Apa saja sih sholat yang harus kita laksanakan? Nah, di sini Bu Ulfa akan sebutkan nama-nama dan waktu sholat fardu. Teman-teman, orang Islam itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari, satu malam. Karena apa? Karena sholat itu merupakan kebutuhan bagi setiap umat Islam. Nah, sholat apa saja sih yang termasuk ke dalam sholat fardu yang 5 waktu itu? Yaitu adalah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Coba Bu Ulfa mau tanya, siapa yang tadi pas bangun tidur melaksanakan sholat subuh? Wah, jangan sampai kesiangan dan tidak melaksanakan sholat subuh ya. Coba Bu Ulfa mau tahu siapa nih yang tadi melaksanakan sholat subuh? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh ya. Kalau yang hari ini masih kesiangan, diusahakan besok harus sholat subuh dan tidak kesiangan lagi bangunnya. Karena apa? Karena sholat itu hukumnya wajib. Anak yang sudah berumur 7 tahun sudah wajib melaksanakan sholat. Gimana kalau anak tersebut tidak mau melaksanakan sholat? Maka boleh dipukul
Mau dipukul ayah bunda karena tidak melaksanakan sholat? Nggak mau ya. Maka dari itu kita harus sudah belajar untuk mengusahakan setiap hari tidak boleh meninggalkan sholat wajib yang 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Kita harus sudah berusaha belajar setiap hari untuk selalu lebih baik dan lebih baik lagi dalam melaksanakan sholat. Kalau hari ini tertinggal sholat subuh, berarti besok tidak boleh tertinggal lagi sholat subuh. Jadi Bu Ulfa harapkan karena kita sudah belajar apa saja sholat fardu yang harus kita lakukan setiap harinya. Nah, setelah kita mengetahui, berarti kita tidak boleh lagi meninggalkan yang namanya sholat fardu. Bahkan alangkah lebih baiknya kalau kita tambah dengan sholat sunnah, seperti sholat sunnah duha. Coba Bu Ulfa mau tanya, ada nggak yang sudah melaksanakan sholat duha pagi ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat duha dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Setelah kita mengetahui apa saja sih sholat fardu yang harus kita lakukan dalam satu hari satu malam, nah sekarang kita akan belajar bagaimana tata cara sholat dan juga bacaannya. Sholat itu merupakan salah satu rukun Islam. Kakak tahu rukun Islam? Ada berapa sih rukun Islam? Ada 5, betul. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima, pergi haji jika mampu. Berarti, sholat merupakan rukun Islam nomor kedua. Sholat wajib dilaksanakan oleh semua orang Islam. Ya, sholat itu terdiri dari beberapa gerakan sesuai tadi yang Bu Ulfa sampaikan dalam pengertian sholat, bahwa sholat itu adalah serangkaian ibadah yang kita lakukan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Nah, dari takbiratul ihram sampai ke salam itu kita mengerjakan beberapa gerakan. Dan teman-teman perlu kita tahu bahwa dalam setiap gerakannya ada bacaan-bacaan tertentu yang harus kita ucapkan. Nah, sekarang kita akan pelajari apa saja sih gerakan-gerakannya dan bagaimana sih bacaan-bacaannya. Oke, apakah kakak sudah hafal bacaan dan juga gerakan sholat? Bu Ulfa yakin dan Bu Ulfa percaya semua anak kelas 2 sudah hafal gerakan-gerakan sholat. Nah, bagaimana untuk bacaannya? Mudah-mudahan semua sudah bisa ya. Oke, kalau yang belum bisa, kita harus tetap berusaha dan terus belajar supaya kita menjadi bisa. Oke, di sini ada rukun sholat. Bu Ulfa sudah menunjukkan di sini, Bu Ulfa sudah menuliskan semua rukun sholat. Dari yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima adalah ruku. Yang keenam, tumakninah. Yang ketujuh, i'tidal. 8, tumakninah. 9, sujud. 10, tumakninah. 11, duduk di antara 2 sujud. 12, tumakninah. 13, tasyahud akhir. 14, duduk tasyahud akhir. 15, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 16, salam. 17, tertib. Teman-teman, rukun sholat ini ada beberapa yang memiliki perbedaan. Ada yang jumlahnya 17, sama seperti yang Bu Ulfa sampaikan. Ada juga yang berjumlah 13 karena tumakninahnya disatukan dengan gerakan yang lain. Tapi tidak apa-apa. Perbedaan itu tidak harus kita permasalahkan. Ya, tetap sama. Yang penting kita tetap bisa melaksanakan sholat fardu dan gerakan-gerakannya tidak ada yang tertinggal.
Oke, sekarang kita baca niat sholat fardu dari mulai sholat subuh sampai dengan sholat isya. Karena tadi rukun sholat yang pertama adalah apa? Niat. Nah, teman-teman, kita baca satu persatu. Yang pertama, niat sholat subuh. Coba, niat sholat subuh. Kita baca ya. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, ini niat kita baca ketika kita sholat sendiri. Coba sekarang kita baca niatnya apabila kita menjadi makmum. Oke, niat sholat subuh ya ketika kita menjadi makmum. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Pinter. Oke, kenapa rak'ataini, Bu? Karena sholat subuh jumlahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi kita harus bisa membedakan ya teman-teman. Usolli fardhas subhi rak'ataini. Rak'ataini itu artinya adalah 2 rakaat. Oke, sekarang kita baca niat sholat zuhur. Kalau tadi sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, kalau sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Oke, berarti konsentrasi ya, bukan lagi rak'ataini, tapi arba'a raka'atin. Oke, sekarang kita baca niat sholat zuhur. Usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya kita baca niat sholat asar. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang terakhir, sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itulah teman-teman niat sholat fardu dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan juga sholat isya. Oke, tadi sholat subuh jumlahnya berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat asar sama 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 4 rakaat. Berarti jumlah rakaat yang harus kita lakukan dalam sholat fardu 1 hari 1 malam jumlahnya berapa rakaat teman-teman? 17 rakaat. Betul, alhamdulillah masih ingat ya. Oke, setelah kita membaca niat, kita takbiratul ihram lalu berdiri bersedekap sambil membaca doa iftitah. Nah, teman-teman sudah hafal belum doa iftitah? Oke, sekarang kita baca bersama-sama doa iftitah. Kakak bisa lihat di layar ya, atau kakak bisa lihat di buku yang ada di halaman 82. Oke, sekarang kita baca bersama-sama bacaan doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Bagaimana teman-teman? Sudah hafal semua ya bacaan doa iftitah? Kalau ada yang belum hafal, nanti bisa dihafalkan kembali ya. Oke, inilah bacaan doa iftitah. Nah, setelah kita membaca doa iftitah, kita baca apa lagi teman-teman? Betul, membaca surat Al-Fatihah. Oke, sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca surat-surat pendek. Oke, sekarang kita baca surat pendeknya. Kakak mau baca surat apa ya? Oke, sebagai contoh kita baca surat Al-Ikhlas. Jadi setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek ya. Sekarang kita baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah selesai membaca surat, apa yang selanjutnya kita lakukan? Apa? Ruku. Betul. Untuk bacaan surat, kakak bisa memilih surat hafalan kakak masing-masing ya. Tadi Bulfa membaca surat pendek yaitu surat Al-Ikhlas sebagai contoh. Oke, setelah selesai membaca surat, lalu kita melaksanakan ruku. Bacaan ruku adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita baca sebanyak 3 kali. Setelah kita membaca tasbih tersebut sebanyak 3 kali, kita bangun dari ruku sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Nah, lalu di situ kita berdiri i'tidal sambil membaca bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Oke, mudah-mudahan kakak sudah hafal ya di rumah bacaannya, dari mulai bacaan ruku, bangun dari ruku, dan juga i'tidal. Oke, kalau sudah hafal, kakak sambil ikutin apa yang Bulfa baca. Nah, setelah selesai i'tidal, kita ngapain nih teman-teman? Sujud. Betul, kita melaksanakan sujud. Nah, dalam sujud, apa sih yang kita baca? Oke, bacaan dalam sujud adalah tasbih. Tasbihnya berbunyi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sama seperti ruku tadi, bacaan dalam sujud juga dibaca sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, setelah selesai ruku, setelah ruku kita ngapain teman-teman? Bangun untuk duduk di antara 2 sujud. Oke, sekarang kita baca bacaan yang kita baca di duduk di antara 2 sujud. Bacaannya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu dia bacaan ketika kita duduk di antara 2 sujud. Setelah duduk di antara 2 sujud, kita ngapain? Betul, kita sujud kembali. Nah, jangan lupa bacaan tasbihnya yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Setelah sujud yang kedua, kita bangun lagi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama seperti tadi di awal. Berdiri lagi, membaca Al-Fatihah lagi, sampai dengan sujud kembali. Nah, setelah itu kita membaca tasyahud awal. Setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat, misal kita sholatnya sholat zuhur yang 4 rakaat. Setelah 2 rakaat kita membaca tasyahud awal. Jadi kalau sudah 2 rakaat setelah sujud yang kedua, jangan langsung berdiri lagi, tapi kita duduk dulu untuk membaca tasyahud awal atau tahiyat awal. Oke, sekarang kita baca ya bacaan tasyahud awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di kata asyhadu an la ilaha illallah, jari telunjuk kita menunjuk ya. Jadi kita menunjukkan jari telunjuk kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, bacaan tasyahud awal cukup sampai bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah tasyahud awal kita bangun lagi. Kita kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dengan sebelumnya sampai dengan rakaat terakhir, yaitu rakaat keempat. Nah, kalau sudah sampai ke rakaat keempat, setelah kita sujud, lalu kita duduk kembali untuk melaksanakan tahiyat akhir. Oke, sekarang kita baca bacaan tahiyat akhir. Ketika kita membaca bacaan tahiyat akhir, kita ulangi lagi dari tahiyat awal tadi, namun ada kelanjutannya. Oke, kita sama-sama baca ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Oke, setelah kita selesai membaca bacaan tahiyat akhir, setelah itu kita menoleh ke bagian kanan, ke sebelah kanan sambil membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, kalau bisa setelah kita menoleh ke kanan kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. As'aluka fauzan bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. As'aluka najata minan nar. Nah, kalau ada yang hafal boleh ditambah bacaan tersebut ya. Nah, teman-teman, itulah tadi rangkaian sholat yang Bu Ulfa sebutkan dari mulai niat sampai dengan
tasyahud akhir. Teman-teman, perlu diketahui bahwa bacaan sholat itu ada bermacam-macam, ya. Maka dari itu, ketika kita menemukan suatu perbedaan, kok bacaan iftitahnya seperti itu, Bu, kok aku beda? Nah, tidak usah dipermasalahkan. Nggak apa-apa, kakak mengikuti pelajaran kakak. Misal, kakak belajar di tempat ngaji. Oh, ternyata bacaan tahiyatnya berbeda dengan yang Bu Ulfa bacakan. Enggak apa-apa, ya. Jadi kita belajar kepada bu guru ngaji, bu guru di sekolah, ayah dan bunda, itu akan menambah wawasan kita menjadi lebih luas dan lebih banyak lagi. Tapi tidak usah dipermasalahkan ketika kita menemukan perbedaan-perbedaan, karena bacaan-bacaan sholat itu ada bermacam-macam. Ya, jadi hari ini kita belajar gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Namun mohon maaf, Bu Ulfa hari ini belum bisa mengajarkan secara detail bagaimana gerakan-gerakan sholatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar secara langsung, supaya Bu Ulfa bisa melihat kakak bagaimana sih gerakan-gerakannya ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ya. Jadi selama di rumah kakak boleh belajar kepada guru ngaji atau kepada ayah dan bunda di rumah. Bu Ulfa baru bisa menerangkan tentang gerakan-gerakan intinya dan juga bacaan-bacaannya. Ingat ya teman-teman, kalau kita mau sholat kita diterima, kita harus mengerjakannya dengan baik. Jadi diusahakan bacaan-bacaannya juga kita harus hafal, dan bacanya harus diusahakan untuk lebih baik lagi. Ya, tadi Bu Ulfa sudah contohkan. Mohon maaf kalau bacaan Bu Ulfa ternyata masih ada yang salah, masih banyak yang salah. Oke, Bu Ulfa minta maaf. Tapi kita belajar bersama-sama supaya kita lebih baik lagi dalam melaksanakan ibadah sholat kita, terutama sholat 5 waktu yang hukumnya wajib. Tidak boleh kita tinggalkan, teman-teman. Bu Ulfa berharap setelah kita belajar pembelajaran tentang sholat ini, sholat kita, ibadah kita menjadi lebih baik lagi. Ya, di rumah kakak bisa mencari pelajaran-pelajaran lain dari bu guru ngaji, dari kakak, dari paman, dari siapapun yang bisa menambah wawasan kakak dan ilmu kakak supaya sholatnya lebih baik lagi. Ya, oke. Sekarang jam berapa teman-teman? Masih bisa kita melaksanakan sholat duha ya? Setelah kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat, sekarang kita praktekkan. Kita setelah ini mengerjakan sholat duha bersama-sama ya, tapi di rumah masing-masing. Oke, boleh nanti ketika sholat kakak minta tolong bunda untuk difotokan. Boleh juga dikirim ke Bu Ulfa fotonya ya. Oke, jadi Bu Ulfa tahu siapa yang ikut belajar hari ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang Bu Ulfa sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila apa yang Bu Ulfa sampaikan terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya. Kita belajar sama-sama ya teman-teman. Sekali lagi Bu Ulfa akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.